Halo, selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan saya. Nama saya Yuli. Saya bikin video ini. Saya dari Taiwan. Saya tinggal di Taiwan. Dan ini bikin video ini saya tuh mengucapkan kekecewaan saya tentang beberapa hari ini. Saya sudah pernah bikin video, tapi video itu tidak lengkap karena saat itu saya sangat kesal sekali 2 hari yang lalu ya. Dan sebelum itu saya ingin tanya apa kabar kalian semuanya. Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan yang maha kuasa, dan semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah finansial. Ini saya benar-benar sangat kecewa karena saya melihat berita, karena berita ini benar-benar saya itu mengikuti begitu. 1 tahun dalam 1 tahun ini saya mengikuti kasus yang penyiraman Pak Novel Baswedan, dan dimana kita semua tahu bahwa Pak Novel Baswedan itu dia adalah penyidik dari KPK, dan KPK itu adalah untuk pemberantasan korupsi itu. Pemberantasan korupsi. Dia untuk menyelidik orang-orang yang korupsi. Itu dalam tanda kutipnya itu maling-maling elit, menyelidiki orang-orang itu maksudnya itu. Terus dan suatu hari dia pulang dari sholat subuh, dia dikeroyok dan disiram air keras. Itu mungkin untuk memperingatkan bahwa dia harus melepaskan kasus ini dan tidak boleh menyelidiki lagi. Mungkin seperti itu untuk peringatannya. Tapi peringatannya itu benar-benar kejam. Kenapa? Mereka menyiram matanya Pak Novel Baswedan, mungkin dimaksudkan untuk dikasih buta. Tapi puji Tuhan, karena Pak Novel itu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, makanya matanya itu hanya cedera, bukan hanya cedera parah sih begitu. Jadi dia puji Tuhan dia masih bisa melihat, mata yang satunya tinggal berfungsi 50% begitu. Dan yang saya jengkel itu adalah hukumnya begitu. Dan setelah pelakunya ditangkap dan disidang, kata Pak Hakim, ini karena unsur ketidaksengajaan. Dia mau menyiram tubuh, tapi mereka mau menyiram tubuh, tapi kena matanya. Halo, apa Pak Novel itu jalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Ya nggak mungkin lah. Ya otomatis kalau menyiram tubuhnya air keras itu kan jatuhnya ke bawah. Kalaupun disentil itu kan cuma sedikit. Kalau cuma sedikit, mana mungkin separah itu. Kalau disentil, kan itu disiram ke tubuhnya, pasti yang rusak kan tubuhnya, jatuhnya ke bawah. Mana mungkin langsung matanya separah itu. Itu bodohi anak kecil. Dan seakan-akan Pak Hakim itu menutup-nutupi. Harusnya itu sidang ini itu ya, harusnya tidak begitu, seakan Pak Hakim itu mengopinikan harus begitu, itulah. Padahal Pak Novel sendiri sudah bilang tidak seperti itu. Kronologinya itu tidak seperti itu. Tapi Pak Hakimnya selalu mengelak dengan dalih tidak ada di berkas perkara. Di situ jengkel sekali memang nih. Padahal saya mengharapkan itu pasti ini kalau ditangkap ini ya pasti hukumnya berat, 5 tahun ke 10 tahun kayak begitu ya. Dan saya curiga yang ditangkap itu bukan pelaku sesungguhnya, itu mungkin pelaku bayaran itu. Curiganya seperti itu. Dan saya lihat lagi tadi malam, saya lihat lagi ada satu komedi itu, siapa namanya itu, Bintang Enong.
Dia menyuarakan ketidakpuasannya dia dan kecurigaannya dia, mungkin menyuarakan tentang hukuman itu. Terus dia menyindir Banser dan dia langsung dibilang kalau dia penyandu narkoba. Ini mengkhawatirkan anak muda yang curiga, yang mau mengeluarkan pendapatnya, langsung dikepung, dibilang dia mengkonsumsi narkoba, padahal tidak, itu untuk menjatuhkan dia biar tidak bisa bicara lagi. Bintang Enong itu kan anak muda, itu kan kalau ada ketidakpastian, pasti kan anak muda kan berhak untuk bersuara, tapi kenapa ditutup-tutupi? Dan kasus ini sangat sekali mencurigakan. Tidak apa-apa, manusia bekerja, Tuhan yang melihat. Kita berdoa saja sampai. Dan yang kasusnya yang dialami itu Bintang Enong itu untuk tidak bersuara, membungkam untuk tidak bersuara, dan itu merampas hak-hak anak muda yang mau bersuara dengan ketidakpuasan. Ini sekarang ini sudah eranya demonstrasi, jadi kita boleh berbicara selama itu selama itu benar dan selama itu tidak mengambil hak-hak orang lain. Dan ini haknya Bintang Enong untuk berkomentar tentang tentang hukuman itu. Dia pun seperti saya tidak puas dengan keputusan hakim penjara 1 tahun. Orang menderita, orang dianiaya, disiram air keras, menderita di rumah sakit, biayanya itu mahal loh, biaya itu mata. Itu saya bekerja di rumah sakit, saya jadi tahu itu biaya untuk mata yang dikeluarkan itu tidak sedikit, dan menderitanya itu juga sangat sekali menderita. Sakitnya itu dikurung cuma 1 tahun, itu pun di dalam tidak tahu diperlakukan secara narapidana atau bukan, juga kita tidak tahu. Karena ini kayaknya curiga ada permainan begitu. Semoga ya kuasa Tuhan itu turun. Semua yang semua orang yang berlaku curang itu semua kena azab. Semua kena azab Tuhan. Kalau mereka korupsi itu untuk makan sendiri itu, semoga tidak bisa berak, bengkak perutnya itu. Nggak selamat. Kau sudah bikin korupsi, sudah mencuri, melakukan kejahatan lagi. Walaupun kau tidak melakukan sendiri, tapi kau meminjam tangan orang. Walaupun tidak mengaku, tapi dalam hatimu itu akan terganggu, akan tidak tenang sampai seumur hidupmu. Sudah salah menganiaya orang, dan Pak Hakim itu entah kenapa dia kena tekanan atau bagaimana, dia tetap membela orang jahat. Semoga hakim itu dicopot dari jabatannya. Jaksa dan hakim itu copot dari jabatannya itu. Biar itu tidak selalu membela orang salah. Kenapa tidak bisa menegakkan hukum yang sesungguhnya? Oke guys, selamat pagi dan selamat sarapan untuk semuanya, dan selamat beraktivitas semuanya. Saya doakan kita baik-baik saja ya. Semoga selalu dilindungi Tuhan, dan untuk yang penegak kebenaran di sana itu selamat berjuang ya. Untuk kalian semua, kami berdoa selalu semoga dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran selama itu benar, dan tetap saja yang jahat pasti akan kena karma, dan kebenaran akan terungkap suatu saat.
ini kasus Novel Baswedan ini saya doakan semua kasus Pak Novel Baswedan, maksudnya maaf tidak sopan sebut namanya. Kasus Pak Novel ini saya doakan semoga cepat terungkap pelaku yang sesungguhnya, karena benar-benar hati ini walaupun bukan masalahnya saya tapi saudara saya semuanya orang Indonesia, dan Indonesia itu negara nenek moyang saya, tanah kelahiran saya. Jadi saya kepingin itu tetap ya walaupun tidak harum-harum sekali, tapi tetap itu penegak hukum itu tetap berwibawa begitu seperti zamannya Pak Soekarno begitu. Aduh. Selamat pagi. Kesal sekali sebenarnya.